Manchester United menjadi klub yang paling banyak menyumbang pemain ke skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Dari 26 pemain yang dibawa ke Brazil ke Qatar, 4 diantaranya adalah pemain setan merah. Dari daftar yang sudah diumumkan Tite, Manchester United menyumbang pemain paling banyak ke skuad timnas Brazil. Ada 3 pemain di skuad United musim 2022-2023 yang dibawa ke Brazil ke Piala Dunia 2022 nanti. Sedangkan 1 pemain lain kini tengah dipinjamkan ke klub lain, yakni Alex Telles. Bek kiri 28 tahun masih terikat kontrak dengan United, namun musim 2022-2023 ini Telles dipinjamkan ke Sevilla. 3 pemain MU akan membela Brazil di Piala Dunia 2022 adalah Fred, Casemiro, dan Antony. Bagi Antony, Piala Dunia 2022 akan menjadi momen spesial, sebab ini adalah Piala Dunia pertama bagi pemain 22 tahun tersebut. Sedangkan Fred dan Casemiro sudah pernah ambil bagian di Piala Dunia 2018 yang lalu. Erik ten Hag tidak biasanya masuk ke tengah lapangan sesaat sebelum babak kedua laga antara Aston Villa dan Manchester United dimulai. Saat itu posisi skuad setan merah tertinggal 2-1. Selidik punya selidik. Ternyata juru taktik Belanda itu lupa memberitahu beberapa detail tambahan saat tim talk di ruang ganti agar timnya bisa berjuang membalikan keadaan di 45 menit kedua. Namun para pemain yang keburu masuk ke lapangan nampaknya kesulitan menerjemahkan instruksi mendadak sang pelatih. Hingga akhirnya The Red Devils harus mengakui keunggulan pasukan Unai Emery 3-1. Ronaldo terlihat berada di tengah-tengah lingkaran saat Ten Hag memberikan arahan darurat itu kepada para pemainnya. Kekalahan itu membuat MU gagal merebut posisi 4 besar, di mana mereka sebetulnya berpeluang besar menyalip Tottenham Hotspur yang menelan hasil negatif dari laga versus Liverpool. Frenkie de Jong menolak pinangan Manchester United, salah satunya karena MU mentas di Liga Eropa. Baginya bertahan di Barcelona lebih baik karena bermain di Liga Champions. Sungguh sebuah ironi setelahnya. Kepindahan De Jong ke MU sebenarnya tinggal sedikit lagi. Pasalnya Barcelona dan MU sudah sempat sepakat di biaya transfer sebesar 85 juta euro. Proses kepindahannya hanya tinggal perlu mendapatkan persetujuan dari De Jong. Lalu kemudian De Jong dan MU membahas kesepakatan personal. Namun MU hanya sampai pada tahap permintaan persetujuan dan tidak masuk ke tahap berikutnya, sebab sang pemain menolak kepindahan itu. Padahal De Jong adalah target utama manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag. Dua sosok ini pernah saling bekerja sama selama di Ajax Amsterdam. Jadi sang manajer sudah tidak ragu dengan kemampuan mantan anak asuhnya dulu. Namun jawaban De Jong masih sama, ia tidak ingin pindah ke klub lain untuk saat itu. Selain perkara Liga Champions dan Liga Eropa, ia yakin bisa mendapatkan tempat utama di Barcelona. Keputusan De Jong tidak pindah membuatnya lebih sering bermain di bangku cadangan. Ia pemain inti timnas Belanda itu kalah bersaing dengan pemain muda Gavi dan Pedri, serta pemain veteran Sergio Busquets. Pedri menjadi gelandang Barcelona dengan menit bermain terbanyak, Gavi di bawahnya, kemudian Sergio Busquets. Sementara itu De Jong hanya bermain selama 1043 menit. De Jong mencatatkan 6 laga sebagai pemain pengganti dari total 16 laga yang sudah dimainkan di seluruh ajang musim ini. Antony menjadi satu dari 26 nama yang disebut Tite dalam pengumuman skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022. Artinya winger Manchester United itu akan bermain untuk Brazil pada Piala Dunia di Qatar. Bermain di Piala Dunia tentu menjadi mimpi besar bagi pemain sepak bola, tidak terkecuali Antony. Jadi ketika mendengar namanya diumumkan masuk skuad Brazil untuk Piala Dunia 2022, Antony terlihat begitu emosional. Pemain 22 tahun tersebut menyaksikan siaran langsung pengumuman skuad Brazil untuk Piala Dunia 2022 bersama orang-orang terdekatnya. Antony langsung berdiri dan berteriak begitu namanya disebut Tite. Setelah itu, Antony menangis dan berpelukan dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Momen harus tercipta pada situasi tersebut. Antony memakai jersey Brazil dengan nomor punggung 18. David De Gea menanggapi hasil undian Liga Eropa yang mempertemukan Manchester United dengan Barcelona. David De Gea menyebut ini jadi ujian bagus untuk Manchester United.
Barcelona terlempar ke Liga Eropa usai finish ketiga di fase grup Liga Champions. Hasil undian playoff babak 16 besar Liga Eropa kemudian mempertemukan Barcelona dengan MU. Barcelona digadang-gadang sebagai salah satu favorit di Liga Eropa musim ini. David De Gea pun mengakui Barcelona sebagai salah satu tim yang sebenarnya ingin dihindari MU. "Kami tahu Barcelona tim hebat, saya kira mereka main bagus," ujar De Gea. "Tentu saja mereka salah satu tim yang mungkin ingin kami hindari. Tapi kalau Anda ingin juara Liga Eropa, Anda harus melawan tim terbaik dan Barcelona adalah salah satunya. Ini pertandingan untuk fans dan kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangi kedua pertandingan. Saya kira ini adalah ujian bagus." MU akan lebih dulu tandang ke markas Barcelona di Camp Nou di leg pertama. Pada 16 Februari 2023, pasukan Erik ten Hag itu akan kegantian menjamu Barcelona di Old Trafford pada 23 Februari. "Masih banyak waktu sebelum memainkan pertandingan Liga Eropa, jadi kami harus fokus ke sisa pertandingan," lanjut De Gea. "Bertanding melawan tim terbaik selalu jadi tantangan, jadi kami harus sangat siap melawan Barcelona dan tim manapun yang harus kami hadapi," katanya. Manchester United telah mengisyaratkan Cristiano Ronaldo tidak akan tersedia di bursa transfer Januari. Ronaldo dilaporkan ingin meninggalkan Old Trafford di musim panas untuk bermain di Liga Champions, tetapi dihalangi oleh bos setan merah Erik ten Hag. Keberangkatan pada Januari telah diperebutkan meskipun mural terbaru yang menghiasi Theatre of Dreams menunjukkan bahwa dia tidak akan dijual. Pemain internasional Portugal itu termasuk dalam poster ikonik klub nomor 7 yang termasuk pemain masa lalu yang telah mengenakan kaos legendaris. Poster itu juga menyertakan gambar David Beckham, Eric Cantona, dan pemain wanita Ella Toone. Ronaldo baru-baru ini kembali ke starting line up setelah bertugas dari bangku cadangan dalam beberapa bulan terakhir. Ia bahkan terang-terangan menolak untuk masuk sebagai pemain pengganti melawan Tottenham. Kapten timnas Portugal itu menuju ke ruang ganti sebelum pertandingan berakhir ketika MU melawan Tottenham Hotspur karena menolak masuk sebagai pemain pengganti. Atas sikapnya itu, Ronaldo sempat diasingkan dari skuad Erik ten Hag. Chelsea sempat dirumorkan ingin merekrut Ronaldo pada musim dingin ini. Pasalnya, The Blues merupakan salah satu klub yang dihubungi perwakilan Ronaldo musim panas lalu, ketika kliennya ingin mencari klub baru agar bisa tampil di Liga Champions. Rumor Manchester United akan mendatangkan Frenkie de Jong nampaknya tidak akan jadi kenyataan di tahun 2023. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan kini mengubah fokus transfer mereka ke gelandang Borussia Dortmund, yaitu Jude Bellingham. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United khususnya Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan Bellingham. Sang manajer sudah meminta pemandu bakat MU untuk mengamati Bellingham dengan intens. Erik ten Hag dilaporkan sangat terkesan dengan laporan pemandu bakat MU terhadap Bellingham. Dengan usianya yang masih muda, performanya sudah jauh di atas rata-rata. Jadi Erik ten Hag menilai Bellingham bisa jadi investasi masa depan yang bagus. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United punya cadangan lain untuk mendapatkan jasa pemain timnas Inggris tersebut. Borussia Dortmund dilaporkan membandrol sang gelandang di angka 150 juta euro. Setan merah sendiri dilaporkan enggan membayar semahal itu untuk Jude Bellingham.